Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, baiknya agama seorang muslim sangat bergantung pada kebaikan akhlaknya. Dan salah satu cara untuk senantiasa memperbaiki akhlak ini adalah dengan melakukan penempaan diri untuk penguatan spiritual. Dalam perspektif tasawuf, ikhtiar ini dimaknai dengan riyadhah. Sederhananya, riyadhah adalah latihan rohani untuk senantiasa mengekang hawa nafsu agar tercapai penyucian jiwa. Imam Al-Ghazali menyebut ada 4 amalan riyadhah ini. Uzlah, mengasingkan diri dari keramaian untuk fokus beribadah, diam atau berbicara seperlunya, bangun malam untuk beribadah, dan menahan lapar dengan melakukan puasa sunnah. Nah, tentu saja ikhtiar mengolah jiwa tidak akan mudah, apalagi di tengah tuntutan hidup seperti saat ini. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema mengolah jiwa bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Amin. Selalu setia memberikan wawasan baru ya, terutama Insya Allah, spesifik insya Allah. terkait tasawuf. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan tema kali ini sangat menarik, mengolah jiwa. Ini masih berkaitan dengan tema sebelumnya ya. Iya, insya Ada Allah. keajaiban hati, sekarang mengolah jiwa. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini nanti hati dan jiwa kita bisa sinkron untuk senantiasa menuju kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, langsung kita bahasannya ke mengolah jiwa. Pak Kiai, sekarang ini kan eranya kan era medsos ya. Belakangan ini juga kayaknya kita tuh dibombardir dengan pemberitaan-pemberitaan yang luar biasa, bikin geleng kepala. Ada mungkin kriminal, isu-isu yang mungkin tidak pantas ya, misalnya mungkin perselingkuhan dan lain sebagainya. Saya tuh kadang-kadang berpikir, ini itu karakter religius kita tuh apa sedang berada di titik nadir atau gimana ya? Kenapa begitu luar biasa ya tantangannya? Belum lagi dengan pemberitaan-pemberitaan yang luar biasa ini seolah-olah saya jadi semakin, kok jadinya kayak takut ya gitu ya. Kok jadinya kayaknya kita tuh jadi gampang berprasangka buruk ya sama orang, takut orang ini jahat, takut segala macam. Nah itu kan sebagai juga bagian dari ketakutan jiwa kan sebenarnya Pak Kiai. Nah bagaimana sebenarnya kita harus dalam tanda kutip memaknai mengolah jiwa ini di tengah era saat ini. Iya. Tafadhol. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang riyadhah ini sama halnya ketika seorang ibu mengajarkan anaknya untuk berjalan. Kemudian dia sudah berjalan, diajarkannya olahraga ringan atau melakukan keterampilan tertentu yang bersifat fisikal. Batin juga seperti itu. Jadi al-jasad mudrakun ya bil ain. Tubuh kita itu bisa dilihat dengan kedua mata. Ya, wan nafsu mudraqatun ya bil basirah. Sementara batin itu dilihatnya, dicermatinya itu dengan hati. Nah, kalau kita melihat, oh saya sehat, saya segar, maka sesungguhnya mudah ketika ada orang sakit, cirinya itu tidak semangat, lemas dan lain sebagainya. Batin yang sakit, batin yang tidak nutrisinya terpenuhi juga sama, efeknya juga sama. Maka bedanya kalau lemes itu dalam fisik dia tidak kemana-mana, justru kalau lemes batinnya justru dia semakin jauh menerawang. Lahirlah suuzon, menilai orang yang jelek. Ini jangan-jangan miara tuyul, nggak mungkin golongan sekian tapi gajinya sekian. Itu karena sakit. Karena sakit ya tuh jiwanya itu sakit. Nah maka dua-duanya diperlukan ya. Jadi kalau riyadhah bahasa sederhananya olahraga maka kedua badan kita ini, jasad kasar dan jasad halus kita ini kita olahragakan. Nah riyadhah itu ya dengan cara kita menundukkan kepala batin kita itu di hadapan Tuhan. Itu mengapa ketika kita sholat, pada saat penundukan yang paling maksimal itu ketika sujud. Dan Allah mengatakan, ana aqrabu minhu min hablil warid. Aku lebih dekat ketimbang urat nadinya. Gak ada kedekatan dengan sesuatu yang nempel lebih
ada yang lebih itu. Tetapi Allah menggambarkannya itu. Nah, jadi penundukan diri itu adalah bagian dari konsep riyadhah. Cium bumi, ada orang, ada sebuah penelitian itu, bahwa kenapa orang Islam itu mencium bumi, karena ternyata mencium bumi itu adalah latihan jiwa di mana untuk mendudukan bahwa kita itu kecil, kita itu tidak bisa apa-apa, kita itu hina, yang besar itu Allah, kalau kepala kita lebih rendah dari septic tank. Sujud itu pada posisi septic tank lebih tinggi dari kepala kita, yang kita menganggap gua profesor, gua sekolah mamanya gitu. Baru di situ harus ditundukkan itu. Nah, itu riyadhah salah satunya dengan melakukan ritual sholat. Nah, banyak lagi nanti dengan memberi tugas. Memberi tugas. Ya, muazobah namanya dalam tasawuf. Muazobah itu pagi habis subuh nggak boleh dia bergerak dari tempat duduknya. Kan kalau kita pahami secara mudah, tasawuf itu adalah memfotokopi kemuliaan-kemuliaan Nabi yang bukan syariati. Ya, jadi kalau yang syariati itu, maka itu disebutnya ilmu syariat, dan itu lahirlah disiplin ilmu fikih gitu loh. Tapi kemuliaan-kemuliaan Nabi, keluhuran-keluhuran budi itu, ya itu diteropong dan itu dikumpulkan menjadi disiplin, namanya tasawuf. Habis sholat subuh dia tidak bergerak, kan maunya tidur lagi, kan maunya segera mempersiapkan diri, maka dia paksa untuk duduk. Nah, kata Nabi, orang yang duduk habis sholat subuh sampai dengan terbit matahari, kalau dia bukan pekerja ya kalau dia bukan yang terikat dengan waktu, maka kata Nabi, lebih bagus, aku lebih suka ketimbang membebaskan seorang budak keturunannya Ismail. Kenapa? Bukan pahalanya yang besar, tetapi yang lebih dipahami bahwa orang yang duduk pada saat itu dan zikir, dia memaksakan rohaninya untuk tunduk kepada Tuhan. Karena semestinya kalau ditanya, dia maunya bukan itu. Iya. Ya. Kita masih maunya udah pengen sarapan, udah pengen apa, udah pengen apa, tapi memang harus disuruh duduk sama dia. Iya, itu bagian dari riyadhah. Iya. Memaksa diri. Jadi memang boleh dipaksa ya Pak Kiai, memang harus dipaksa ya? Harus dipaksa, dan nanti pada saat sudah stuck, dia sudah jenuh itu, dibaik-baikin. Oh, dibaik-baikin. Gimana nih? Ya, dibaik-baikin tuh gini. Kan kalau mutasawif itu dia makannya terbatas, minumnya terbatas, berpakaian terbatas gitu. Pada saat dia sudah jenuh gitu, dia bilang, nanti kalau kamu puasa hari ini, nanti kita berbukanya pakai sate. Jadi dia seperti orang gila kalau kata bilang, ngomong dengan dirinya sendiri. Tapi ada stimulus rohaninya yang batin itu diajak ngomong itu suka. Itu semacam, kalau istilahnya sekarang ya, dalam istilah psikologi itu kan mengafirmasi diri sebenarnya. Memberikan, gak apa-apa, bisa abis ini bisa. Kan biasanya kayak gitu ya Pak Kiai? Iya, betul. Oh, oke. Jadi itu stimulus ya? Ya, itu ternyata sejalan. Karena sebenarnya kan makom psikologi dengan tasawuf itu sama-sama membicarakan karakter diri ya, jiwa, kemuliaan sama. Nah, nanti kita bahas lebih jauh karakter diri, kemuliaan, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengolah Jiwa. Pak Kiai, yang saya highlight dari segmen sebelumnya adalah riyadhah itu memang harus dipaksa, ya kan? Begitu memang sudah kita paksa, itu memang harus dilakukan sesuai dengan syariat, dan itu tadi baik-baikin diri lah intinya gitu ya. Memberikan afirmasi. Setelah ini nggak apa-apa kok, nanti habis itu dikasih. Misalnya puasa, nanti kita bukanya pakai apa, dan itu perlu ya? Iya, perlu. Bisa digambarkan lagi Pak Kiai, harus seperti apa riyadhah ini? Ya, jadi kalau ada orang-orang yang menggambarkan itu
sukma kita itu keluar dari tubuh, kemudian sukma itu mengajak berdialog dengan tubuh kita. Ini dalam perspektif ya kejawen mamanya itu. Tidak jauh beda juga sebenarnya, bahwa sebenarnya kita bisa berdialog dengan diri kita. Jadi ketika tubuh kita yang dipakai ibadah badannya itu kan tubuh kita. Iya. Tapi kalau yang namanya kemuliaan hati, bukan fisik yang melakukan kegiatan itu. Bukan Lembut, murah hati, murah senyum, itu lebih banyak amalun qalbiyun, ya amal qalbi. Ya. Nah, oleh karena itu dia menjadi sentra kehidupan kita ini karena dia memberikan pengaruh secara fisik walaupun dia lahir dari dalam. Sehingga untuk menyatakan kemuliaan seseorang itu enggak mudah. Dalam salah satu hadis dikatakan, di dalam hadis itu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik orang beriman itu yang paling bagus akhlaknya, bukan kasura sholatan wa sauman, yang paling banyak sholat, yang banyak sholat, banyak puasa, bukan. Nah, akhlak itu enggak ada perbuatannya. Akhlak itu mengekspresikan iman dan dia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa gerak oleh tubuh manusia, yang gerak tubuh manusianya itu disebutnya mulia. Padahal asli dari tubuhnya itu sebenarnya tidak ada gerakannya secara khusus yang disebut dengan mulia itu. Oke. Ya, tetapi ketika dia memerintahkan kepada tubuh. Kemudian tubuhnya itu ketemu itu ketika dia menundukkan kepala dengan senyum itu tadi. Nah, itu dalamnya itu seperti itu. Ya, dalamnya seperti itu. Jadi tidak seperti semangka itu. Kulit sama isinya tidak sama mamanya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya baik, terlihat berakhlak mulia, tapi sebenarnya memang tidak. Hatinya enggak, maksudnya memang karena bukan untuk dirinya sendiri ya, tapi hanya untuk mendapat penilaian dari orang lain, kan ada juga ya Pak Kiai. Nah, itu spesies yang kedua nih. Okay, spesies yang kedua, dia ini munafik memang. Okay. Nah, orang yang munafik ini bisa jadi latar belakangnya punya kepentingan. Punya ada yang dia harapkan dari kebaikan-kebaikan dia lakukan. Ini nggak murni dan ini parsial. Hanya di tempat itu dia bisa begitu. Di tempat lain dia nggak bisa seperti itu. Oke, jadi palsu ya? Palsu. Kalau yang asli yang ini dia mau sendirian, mau di tempat orang banyak, orang yang membenci, orang yang suka, dia sama seperti itu gayanya. Itu bedanya. Oke, jadi tergantung dari hati. Iya ya Pak Kiai. Subhanallah. Kenapa kemudian orang bisa, apa yang salah berarti dengan orang yang spesies yang kedua tadi ya Pak Kiai? Berarti maksudnya memang sebenarnya bisa loh orang tuh jadi golongan orang yang pertama tadi ya. Tapi kenapa bisa jadi orang munafik gitu loh? Kenapa dia bisa berbeda hati dan perilakunya gitu? Karena kepentingan himmah duniawinya lebih kuat. Himmah duniawi. Jadi dunia ukurannya. Iya, himmah dunianya lebih kuat. Padahal kalau himmahnya ukhrawi, dunianya dia dapat. Kan ada peribahasanya orang Jawa, nandur pari. Ya itu. Nandur pari entuk suket, nandur suket ora entuk pari gitu ya. Ya kan, iya, betul. Iya kan, itu peribahasa Inggris ya. betul. Paribasane wong Jawa. Iya. Nandur pari oleh suket, nandur suket oleh pari, betul. Iya, betul. Kenapa tidak dia melakukannya itu karena Allah gitu. Kalau dia melakukan karena Allah, maka dia dipuji oleh lingkungannya. Tetapi ketika dia mencari suara, dia melakukannya itu karena memang cari simpatik, maka sebenarnya dia dapatnya cuma suket saja, cuma rumput saja. Tapi dia tidak mendapatkan yang inti. Yang inti itu padi. Orang nanam padi pasti ada rumputnya, orang nanam rumput tidak akan ada padinya. Dan itu pada akhirnya kita tuh nggak akan puas ya, biasanya kemurungsung kan kata orang Jawa. Jadi rasa-rasanya tuh kayak haus aja pujian orang. Jadi kalau nggak mendapat sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita tuh rasanya kok gini ya, kok gitu ya gitu loh Pak Kiai. Nah, jadi dia ini sakit, hatinya yang sakit, maka dia melakukannya, mengobatinya namanya riyadhah. Riyadhah itu bagaimana menyembuhkan yang sakit. Seperti halnya tubuh kita sakit, wajib ke dokter. Maka setiap kali rohani kita sakit, maka kita harus melakukan riyadhah. Nah, kita ketemu sama, kan dalam riyadhah itu ada syaratnya. Pertama, dia
mesti mencari syekh, ya, mursyid yang mampu mendeteksi. Ketika kita datang dia sudah bisa membaca. Ya. Nah, yang mursyid semacam ini kata Imam Ghazali ini udah sulit. Apalagi zaman sekarang mungkin ya. Ya, sudah sulit. Ketika kita datang dia sudah bisa menerjemahkan lembaran-lembaran yang kita tulis kemarin itu. Tapi ada, cuma jarang, nadir ya. Yang kedua, kita bisa berobatnya itu mencari sahabat orang yang seirama, yang sama-sama lagi belajar tasawuf mamanya. Kita sering komunitas kita kumpul bersama. Maka benturan dalam pengertian bertemu, ya, bermasyarakat dengan ini ada masukan-masukan yang dia peroleh terus-menerus. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bahwa dia belajar dari orang yang dia tidak suka. Wah, Nah ini ya, belajar dari orang yang dia tidak suka. Belajar tapi dari orang yang tidak kita suka loh ya. Ya, ada kalimat gini, Ainur ridha, air ridha, an aibi nafsi kalila. Orang yang senang matanya, aib yang ada diri pada orang itu tumpul, mata itu tidak melihat. Wa aini sukhti tubdil masawiya. Orang yang matanya tidak suka, murka, yang terlihat buruk semua. Iya, iya betul. Nah, itu mengapa ketika kita dikoreksi, ya kita diberikan penilaian oleh orang lain, kritik, itu sebenarnya salah satu metode yang diajarkan dalam tasawuf. Membuka diri dengan kritikan orang, membuka diri dengan membuka, ya, semua, melihat penilaian orang terhadap kita, itu cara untuk mengetahui bahwa kita itu sudah bagus apa belum. Cuma ini berat, jarang orang biasanya karena dia berbenturan dengan, dengan kehormatan diri, dengan ego, ya kan? Dan lain sebagainya, sulit. Padahal itu adalah tahapan ketiga ketika mencari mursyid tidak ada, mencari teman yang sama, satu frekuensi. Nah, yang ketiga belajar dari orang yang kita tidak suka. Wow, ini yang ketiga ini memang tantangannya di situ nih kayaknya ya. Nanti kita bahas ya Pak Kiai ya, lebih lanjut. Dan saya juga penasaran begini juga, bagaimana untuk bisa mencapai jiwa yang tenang. Nah, ini kan juga, maksudnya kan gini, sebenarnya orang Muslim tuh kita tuh sudah dapat perangkatnya ya untuk menjalani kehidupan tuh seperti apa. Tapi kan ya dinamikanya jiwa ini kadang ya up and down begitu ya Pak Kiai. Tapi bagaimana ketika misalnya lagi down tuh cepat baliknya gitu. Supaya tetap menjadi tenang, pribadi yang tenang, muslim yang tenang, nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengolah Jiwa. Pak Kiai, di tengah era yang seperti saat ini ya, bagaimana kemudian kita memaknai riyadhah? Apakah riyadhah itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu dalam kondisi jiwa mungkin lagi tenang atau lagi galau, atau dalam kondisi tertentu saja sih misalnya? Ya, mesti dipahami bahwa nafsu itu liar. Iya, betul. Nafsu itu liar, jadi keinginan yang tidak ada kendalinya. Seperti binatang-binatang yang liar, itulah untuk menggambarkan nafsu. Itu mengapa menjadi pentingnya riyadhah itu tanpa batas. Dia mesti dilakukan terus-menerus. Karena nafsu itu tidak seperti umpamanya kuda ya, anjing yang begitu keras, yang begitu ganas. Tetapi kalau dia sudah terlatih nurut, dia lebih patuh ketimbang manusia yang dibentuk untuk menjadi seorang yang penurut gitu. Kalau nafsu enggak, dia dilatih bagaimanapun juga, meleng sedikit kemudian dia lihat lagi aslinya. Maka dia akan terus mewaksikannya. Nah, di kalangan para sufi itu diajarkan, Imam Ghazali itu melatihnya dari hal-hal yang kecil, makan umpamanya. Oh, makan ya. Makan itu
Umpamanya kita di makanan di resto yang sudah dihidangkannya itu dengan hidangan yang banyak lauk umpamanya ya. Prasmanan lagi. Ya, banyak gitu. Maka sebenarnya kita suruh melihat mana yang paling kita suka. Oh, ini rendang saya suka, ini tunjang saya suka, ini suka gitu. Oh, itu biasanya orang diambil. Sedikit-sedikit itu diambil semua. Kalau untuk menjalani riyadhah, setelah kita tahu sudah apa yang kita suka, ambil yang tidak diinginkan. Ambil yang tidak kita inginkan. Maka kita sambil makan, mata kita melirik itu. Ya, sambil makan tapi oh jadi, oh saya tahu nih, kadang-kadang kalau kayak gitu ya di restoran Padang, ambilnya daun singkong aja ya Pak Kiai. Gitu. Sama sambal. Sama sambal doang. Tapi sambil ngeliatin rendang berarti boleh? Iya. Allah. Jadi dia dilatihnya dengan cara yang semacam itu. Kemudian dia mau pergi, dia mau kondangan. Maka dia selera benar pakaian yang ini, yang sudah sesuai dengan kulitnya. Iya. Ya, karena ini sudah dihitung dan ini sudah ada tasnya dan ini sudah ada slopnya, sudah terukur gitu. Pakainya yang dia tidak suka. Kalau biasa dilawan nafsunya semacam itu, maka lama-lama nafsu itu nggak punya tenaga. Melawan kita itu nggak tenaga. Kenapa selama ini kita nafsu itu menjadi dominan? Karena kita yang mensupport. Dan gitu kita loh. memberikan fasilitas ya. Iya, Nah, ngikutin apa-apa kita ngikutin. ikuti. Itu maknanya kita semakin kuat nafsu kita dengan cara keinginannya kita berikan. Hakikatnya itu sebenarnya ketika kita sudah sering riyadhah, ya kan Pak Kiai, itu akhirnya mau yang nggak kita suka, mau yang kita suka, itu akhirnya sama saja. Sama saja. Oke. Bagaimana memahami sesuatu makanan yang dari luar negeri dengan makan singkong kan cuma bedanya 5 cm. Ya, di lidah aja ya. Ya, 5 cm lewat dari 5 cm itu sama saja. Kenapa urusan 5 cm itu menjadi ribut, jadi berantem, membunuh? Kan sebenarnya dari lantaran tidak ya belajar untuk mengendalikan hati. Sekarang nih cuma uruk angkat tertentu dibunuh, jangan orang lain ayahnya dibunuh. Iya, betul. Itu kan sebenarnya nafsu yang tidak terkendali. Betul. Ya, mungkin kita pada episode yang lalu pernah membuat contoh. Commodus ketika dia punya selir 100, dia nggak puas sebelum dia menggauli kakak kandungnya. Emang liar kalau nggak diatur. Dan itulah fungsinya agama dalam rangka memanage, mengatur. Dia ini nggak bisa mati dan dia mati bersamaan dengan mati orangnya. Betul. Tetapi bukan berarti tidak bisa di-manage. Nggak bisa dikontrol ya. Dikontrol bisa tapi nggak boleh ditinggal, dia tetap diliatin. Meleng sedikit lari dia. Iya, iya, iya. Nah, jadi dari makan, berpakaian, cara pandang, bersikap, mengatakan. Kita kalau ketemu nih, atau kita melihat tulisan orang di tulisan. Kok begitu? Sebenarnya bukan begitu. Kita sebenarnya punya modal untuk membantah tulisan itu, gitu. Okay. Bisa nggak kita bilang, oh itu mah salah satu varian pendapat, gitu. Kalau kita bilang itu varian pendapat, maka nafsu kita nggak didukung sama kita. Boleh-boleh saja dia berpendapat. Contohnya kasus ya yang marak sekarang ini, kasus tentang pelaksanaan ibadah yang dianggap nyeleneh, yang dianggapnya keluar dari pakem yang sudah berlaku umpamanya. Kan sudah ada negara sendiri sudah mengambil sikap, negara sendiri sudah ya mengambil ini sebuah prioritas untuk diatasi. Lalu kenapa kita masih ribut di medsos? Apa fungsinya? Nah, berarti kan kita nggak bisa menahan nafsu kita. Padahal sebenarnya nggak perlu lagi, dan itu yang dimaksud termasuk orang itu Islamnya nggak bagus. Salah satu kebagusan keislaman itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri keberagamaan seseorang itu baik, dia meninggalkan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Nah, betul. Orang udah ditangani, kenapa dia mesti ribut? Nggak usah ribut. Masih banyak yang ribut. Mungkin kebanyakan energi kali Pak Kiai. Jadi pengen ngurusin yang lain-lain gitu. Tapi iya sih, saya setuju.
kembali lagi pada nasi Padang gitu ya. Awal-awal pasti belajar tuh misalnya ya, cuman pengen makan ya udah coba deh gitu. Nasi sama daun singkong sama sambal sambil ngeliatin rendang nih. Iya. Tapi kita masih berharap mudah-mudahan nih daun singkong rasa rendang. Itu kan bagian juga dari proses. Latihan. Lama-lama nanti mau makan apapun, ya kan, mau makan dengan apapun yang ada apa, insya Allah sih kita jadi nggak terlalu banyak nuntut ya. Itu tadi nggak membuat nafsu jadi raja ya dalam diri kita ya. Iya, gitu betul. Dan tadi kan ada stimulusnya. Ya. Kalau umpamanya bangun malam kok malam ini rakaatnya nambah gitu. Besok waktu mau sahur dia beli rendang. Oke. Ya, dia makan yang kemarin dia pingin di meja makan itu. Ah, itu bagian. Nah, Pak Kiai Ya, misalnya gini lagi stimulus. sholat sunnah nih. 2 rakaat, udahlah 2 rakaat aja. Tapi dalam hati bisa nih 4 rakaat, nambah 4 rakaat gitu. Harus kalau misalnya itu lawan aja ya, nggak usah males ya. Tambah lagi kalau masih mampu, tambah lagi gitu ya Pak Kiai. Iya, betul. Memang kalau yang mujahadah itu dalam rangka mendukung riyadhah, namanya mujahadah. Mengekang diri, memaksakan diri supaya tunduk dia dalam pola menu riyadhah. Mendukung menu riyadhah itu dengan melakukan mujahadah memang caranya dipaksa. Betul. Jadi ibadah itu harus dipaksa. Nah, terpaksa itu kalau lama-lama dilakukan dia nggak disebutnya terpaksa. Ya. Jadi kebiasaan dan kebutuhan. Nah, gitu. Terakhir Pak Kiai, yang dimaksud dengan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah ya qalbun mutmainnah itu jiwa yang Qalbun tenang mutmainnah. itu ketika dia tidak terkuasai. Jadi dia jiwa yang merdeka. Jadi kalau dia kain ala rikid dunya fahuwa abdun. Apabila dia masih terjajah oleh kehidupan duniawi, dia budak. Apabila dia cuma menghambanya hanya kepada Tuhan, yang lainnya adalah fasilitas dipahaminya, maka dia merdeka. Nah, jadi orang yang mutmainnah itu yang merdeka. Memerdekakan diri hanya penghambaan kepada Allah saja. Yang lainnya dia tidak mau. Jadi apapun yang kita punya, mau harta, mau tahta jabatan, mau mungkin keluarga segala macam itu jadi instrumen. Iya. Iya Pak Kiai ya. Bukan untuk ditinggalkan terus kita nggak usah mikirin itu semua. Iya. Hidup miskin, hidup apa enggak kayak gitu. Tapi itu kemudian jadi alat kita supaya itu tadi dekat sama Allah ya. Iya, betul. Oke. Lulus. Lulus. Mbak Mila. Oh, Masya Allah. Dapat ijazah nih kayaknya. Masya Allah. Tapi pelan-pelan jadinya belajar Pak. Iya, Betul. bisa sedikit. Hal-hal seperti ini nih kan maksudnya jadi apa ya, vitamin bagi jiwa sebenarnya. Oh iya ya, ternyata kalau tadi ceritanya Pak Kiai, ternyata saya harus mengakui bahwa sejauh ini kayaknya mungkin saya masih diperbudak oleh nafsu. Karena apa-apa pengennya ini, pengennya itu, masih maunya itu gitu. Lagi belajar sekarang, belajar untuk supaya itu tadi, memerdekakan. Makannya nggak usah rendang. Contoh ya Pak Kiai, makannya pakai kuah gulai aja ya. Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasannya, tapi kita harus berpisah karena waktunya terbatas. Terima kasih sekali lagi, jazakallah khair ilmunya. Sama-sama. Masya Allah, sangat-sangat bermanfaat. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Ini luar biasa sekali ilmu kita hari ini. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Nadia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.